Baiklah, perkenalkan saya Sandra Ramadhani ingin menampilkan presentasi yang 5 judul. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu sejarah kodifikasi studi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci sekaligus perubahan hidup bagi kita umat Muslim dengan perantaraan langsungnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Dan Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Adapun pada masa itu, para sahabat menulis Al-Quran di atas batu-batuan, di atas daun lontar, batu tipis, dan tulang, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran. Pada masa Nabi, Al-Quran dipelihara dengan cara yang pertama yaitu menghafalnya, dan yang kedua dengan merekamnya secara tertulis. Nah, pada masa Abu Bakar, pada masa Abu Bakar terjadinya perang Yamamah, yang dimana perang itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Dan pada saat perang ini terjadi, banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Sahabat meninggal dunia mencapai 70 orang, dan dalam satu riwayat menyebutkan meninggal 500 orang. Karena ini, Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran ke dalam satu mushaf. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam penulisan mushaf ini yaitu ada Zaid bin Thabit sebagai pembatin, ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'ad bin As, dan ada Abdurrahman bin Harith. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam karena memberikan pedoman hidup yang bersifat universal, mencakup moral, spiritual, dan legal. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Islam menjelaskan bahwa sumber adalah asal sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber adalah berupa tulisan, naskah atau dokumen dan lain-lain. Al-Quran menempati kedudukan yang pertama sebagai sumber hukum Islam. Setelahnya dilanjutkan dengan hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya materi ketiga yaitu memahami esensi tauhid Al-Quran. Tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu tauhid yang berarti menyatukan atau mengesahkan. Tauhid dimaknai sebagai keyakinan bahwa Allah itu adalah Maha Esa, tidak berbilang dan tidak ada sekutu baginya. Keterbagian agama dalam Islam secara etimologi, keterbagian atau plurality berarti jamak atau lebih dari satu, sedangkan pluralisme bermakna keadaan menjemuk atau kemajukan. Dalam konteks Islam, pluralisme tidak dimaksudkan untuk menyamakan semua agama, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap agama memiliki ajarannya sendiri. Sementara Islam tetap menegaskan kebenaran tauhid sebagai dasar utama. Dimensi tauhid dalam Al-Quran ada 3, yaitu pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan terakhir tauhid asma wa sifat. Implikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari contohnya dalam bekerja, kesadaran tauhid mendorong seorang muslim untuk beramal dengan ikhlas semata-mata demi meraih ridho Allah, bukan sekedar mengejar kepentingan duniawi. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan dalam perspektif Al-Quran bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan suatu perwujudan dari ajaran ilahi yang bertujuan membentuk manusia secara utuh atau fisik, intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Al-Quran memandang pendidikan sebagai proses transformasi holistik yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu pertama dimensi kognitif dan intelektual, kedua dimensi moral dan akhlak, ketiga dimensi sosial dan fungsional. Dalam kitab tafsir Al-Quran Tematik Kementerian Republik Indonesia tahun 2011, term Al-Quran yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pendidikan antara lain pertama ada tarbiyah, kedua ta'lim, ketiga ma'mudiyah hasanah, dan terakhir tausiah. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menciptakan
pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Terakhir yaitu materi tentang studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah pendapat seseorang disampaikan dengan mengandung unsur Islami. Prinsip-prinsip etika komunikasi Islam pertama ada prinsip qaulan baligan, ada prinsip qaulan hariman, prinsip qaulan masyuran, dan keempat ada prinsip qaulan ma'rufan, dan kelima ada prinsip qaulan lainan, dan terakhir ada prinsip qaulan sadidan. Selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi dalam Al-Quran. Pertama ada komunikasi secara vertikal, ada komunikasi secara horizontal, ada komunikasi secara interpribadi, dan ada komunikasi antar pribadi, dan ada komunikasi metapersonal. Selanjutnya yaitu analisis etika komunikasi dalam Islam. Pertama yaitu perintah untuk berkomunikasi dengan baik. Kedua, perintah berkomunikasi dengan benar. Dan terakhir yaitu dalam berkomunikasi tidak boleh berkata-kata yang keji atau yang buruk. Sekian materi saya hari ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang pertama akan ditanyakan oleh Salim. Kepada Salim yang bersiap. Baik, perkenalkan nama saya Sari. Saya akan menanyakan sebutkan cara pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sali. Mana pertanyaannya? Sebutkan cara pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa Nabi, pemeliharaan Al-Quran itu ada dua cara. Yang pertama dengan menghafalnya dan kedua dengan menulisnya. Bagaimana Sari? Moderator. Baik, bagaimana dengan Sali? Apakah puas? Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Alia. Kepada Alia kami persilakan. Baik, saya akan bertanya kepada kakak. Sebutkan macam-macam komunikasi dalam Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Yang mana pertanyaannya, sebutkan macam-macam komunikasi dalam Al-Quran. Macam-macam komunikasi dalam Al-Quran itu ada 6 macam. Pertama, komunikasi secara vertikal. Kedua, komunikasi secara horizontal. Dan ketiga, komunikasi interpribadi. Yang keempat, komunikasi antar pribadi. Kelima, komunikasi metapersonal. Yang kemudian moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi untuk bertanya dan terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya sesi penutup yang akan di-closing oleh pemateri. Kepada pemateri yang bersilakan. Baiklah, hanya segitu penampilan saya pada siang hari ini. Lebih dan berkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.